Soal untuk regu B. Regu C silakan menanggapi nanti. Soalnya adalah terdapat kecenderungan kejahatan kerah putih untuk dihukum lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan seperti perampokan atau pembunuhan. Padahal kejahatan kerah putih sebenarnya lebih merugikan orang banyak. Jelaskan apa maksud dari kejahatan kerah putih. Waktu jawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang memang tidak langsung menimbulkan korban seperti penumpahan darah, seperti tadi sudah disebutkan perampokan, kejahatan seperti pemerkosaan dan sebagainya. Tapi kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh secara umum adalah oleh petinggi-petinggi di jabatan negara yang kita bisa ambil contoh korupsi, lalu korupsi dan nepotisme atau KKN yang seperti yang sudah disebutkan memang tidak menimbulkan penumpahan darah, tetapi sebetulnya dampaknya jauh lebih daripada itu. Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan mungkin hanya menimbulkan 1 atau 2 korban secara kita tidak tahu seberapa banyak orang kelaparan karena tidak memiliki uang dan uang mereka dikorupsi oleh pejabat tinggi. Ya temanmu. Ketika mereka sendiri itu disebut sebagai kejahatan kerah putih dan itu sangat brutal, temanmu. sangat brutal, lurus. Temanmu. Pepatah bahwa hukum adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih jawaban untuk regu B. Silakan regu C menanggapi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh banyak petinggi-petinggi negara yang melakukan tindak korupsi dalam pekerjaannya. Tindakan korupsi itu sendiri akan mengakibatkan kondisi di mana rakyat yang menjadi suatu pendukung dari adanya petinggi pejabat tersebut akan sengsara, akan kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi karena sesuatu apa yang menjadi hak mereka diambil oleh petinggi pejabat tersebut. Atau dengan kata lain, kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh petinggi negara yang merugikan aset negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan kesengsaraan rakyat. Dan contoh kejahatan kerah putih ini melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan persamaan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Terima kasih. Pertanyaan untuk regu C dijawab dan regu D menanggapi jawaban dari regu C. Pertanyaannya, jelaskan contoh-contoh nyata perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Waktu menjawab 1 menit dimulai dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat seperti contohnya pada kali ini adalah didukung oleh adanya arus globalisasi. Yang pertama adalah perubahan budaya, dapat dilihat dari cara berpakaian dan sopan santun generasi muda saat ini. Mereka lebih cenderung memakai baju-baju yang terbuka seperti gaya westernisasi dan tidak mementingkan etika dan sopan santun seperti tidak mengucapkan lagi salam saat bertamu di rumah orang. Contoh nyatanya adalah ketika kita berada di arus globalisasi, kita memiliki gadget yang canggih. Ketika kita ingin ke rumah teman kita dibudayakan untuk mengetuk pintu rumah teman kita. Namun pada saat ini banyak sekali orang yang ingin ke rumah teman mereka yang hanya bilang lewat line, lewat WhatsApp, aku sekarang udah ada di rumah ini tanpa adanya budaya toleransi dan saling ramah tamah tersebut. Terima kasih. Iya. Terima kasih jawaban untuk regu C. Regu D, silahkan
menanggapi jawaban dari Regu C. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Regu C izin menanggapi. Kami setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Regu C bahwa dalam perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia telah jadi perubahan dalam sopan santun ketika laku masyarakat di Indonesia. Dan saya ingin menambahkan bahwa perubahan sosial di masyarakat pada era globalisasi ini lebih cenderung pada individualisme karena mereka lebih cenderung memikirkan dunia mereka di dunia maya tanpa melakukan sosialisasi dengan warga sekitar. dan juga banyak terjadi kejahatan, contohnya kejahatan korupsi dan masih banyak lagi. Juga terjadinya penurunan moral di kalangan remaja, bahkan anak-anak pun moralnya sudah menurun drastis daripada dahulu. Sopan santun juga sudah menurun drastis. Sekian, terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari Regu B. Gimana tadi anak-anak bilang moralnya menurun drastis, setuju nggak? Enggak. Berarti moral kalian bagus. Sombong. Iya dong. Apa tuh? Pertanyaan nomor 4 untuk Regu D dijawab oleh Regu D, ditanggapi oleh Regu A. Simak baik-baik. Dalam suatu negara ada yang disebut sebagai penduduk dan warga negara. Jelaskan perbedaan penduduk yang merupakan warga negara dan penduduk bukan warga negara. Silahkan tim D menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Regu D izin menjawab. Menurut pasal 26 ayat 1, penduduk ialah warga negara Indonesia. Maksud saya pasal 26 ayat 1 yaitu warga negara ialah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dan undang-undang sebagai warga negara. Dan ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang memiliki kekuatan hukum sebagai warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. penduduk bukan warga negara adalah orang asing atau orang asing yang bukan warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Cukup, terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Regu D. Mari kita lihat. Silakan. Mari kita lihat jawaban yang lebih rasional. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Penduduk adalah semua masyarakat yang tinggal di suatu negara, baik itu turis maupun warga negara yang sudah memiliki identitas sebagai orang yang berdomisili di negara tersebut. Sedangkan warga negara hanyalah orang-orang yang sudah secara sah diakui oleh hukum yang berlaku pada negara tersebut. Misalnya dia memiliki kartu tanda penduduk yang berarti dia sudah teridentifikasi dalam badan kependudukan bahwa dia merupakan sah warga negara tersebut. Lalu mengapa warga negara dan non warga negara itu harus dibedakan? Yang pertama adalah karena warga negara adalah orang-orang yang telah menyumbangkan banyak hal seperti pajak dan lain, dan mereka itu layak untuk mendapatkan feedback berupa Dan penduduk semacam turis itu nggak bakal bayar pajak. Untuk non warga negara, mereka adalah hanya sementara tinggal seperti turis ataupun orang yang sedang berlibur ke Indonesia. Itu hanyalah orang yang berkesempatan untuk tinggal namun tidak secara sah. Jadi mereka tidak memiliki tidak mendapatkan fasilitas umum seperti yang warga negara. Terima kasih. Waktunya habis, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Regu A, B, C, dan D. Kita akan masuk ke segmen terakhir.